Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atang Saputra. Saya adalah dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, jurusan Kesehatan Lingkungan. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan keilmuan kesehatan lingkungan. Salah satunya adalah mata kuliah sanitasi darurat dan matra. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa program studi sanitasi program diploma 3. Mata kuliah ini diajarkan untuk mahasiswa tingkat 2. Mata kuliah ini memiliki manfaat untuk membekali para mahasiswa bagaimana gambaran dan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang tenaga sanitasi atau sanitarian dalam menghadapi situasi darurat atau matra. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami konsep kedaruratan dan matra serta penerapan kesehatan lingkungan pada situasi darurat dan matra dengan benar. Yang menjadi deskripsi mata kuliah ini adalah pembahasan tentang konsep dasar penanggulangan bencana, mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana, penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada situasi kedaruratan, rapid assessment, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan matra, dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada kondisi matra. Sedangkan yang menjadi bahan kajian atau materi pembelajaran antara lain pengantar situasi kedaruratan dan situasi matra, konsep dasar penanggulangan bencana, penjelasan status keadaan darurat bencana, mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana, kesehatan lingkungan pada situasi kedaruratan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada situasi kedaruratan dalam pengolahan tinja dan sampah, penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada kedaruratan dalam penyediaan dan perbaikan kualitas air, penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada situasi kedaruratan dalam pengawasan dan pengamanan makanan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada situasi kedaruratan dalam pengendalian vektor dan binatang penyakit. Kemudian ada penilaian cepat kesehatan lingkungan atau rapid assessment, langkah-langkah membangun kesiapsiagaan masyarakat, kemudian kesiapsiagaan masyarakat secara mandiri, penyelenggaraan kesehatan matra, dan terakhir adalah penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan haji dan umroh. Demikian gambaran daripada mata kuliah sanitasi darurat dan matra yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahas selanjutnya tentang sanitasi dan matra, ya. Kira-kira, oke, silakan. Ya, setelah suatu keadaan yang mengancam seseorang dan memerlukan tindak lanjut yang lebih gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan Pak. Nah, kalau matra itu Sedikit gambaran lain, silakan. upayanya itu untuk tidak menimbulkan penyakit yang baru maupun membuat banyak korban lebih banyak lagi. Terus kalau matra itu bagian-bagian penting yang harus disiapkan Bahwa memang ini adalah keadaan untuk darurat, adalah keadaan yang membahayakan, yang memerlukan responsi dari Kementerian Kesehatan apa saja ya. Apa itu kedaruratan?
adalah dan kecacatan, ya. Serta ini yang pokoknya, ya, adanya kerusakan lingkungan. Situasi ini, ya, akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Tidak semua orang tinggal di Bukit Barisan, tapi banyak orang tinggal di lembah-lembah sekitaran Bukit Barisan. Ya. Baik, semuanya izin menjawab. Ada beberapa gunung aktif itu, salah satunya tuh ada Gunung Bromo sama Gunung Rinjani, Bapak. Saya ketahui. Ini Gunung Rinjani lagi top ya sekarang, ya. Pastinya memang tidak mungkin kan cepat, ya. Rinjani memang lain, ya. Iya, izin menjawab, Pak. Salah satu gunung yang mesti aktif di Indonesia ini adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi, korban, ya, itu ada tokoh yang terkenal itu, namanya Mbah Marjan, ya. Mbah Marjan. Gunung lainnya itu ada Gunung Semeru atau Gunung Beledu, Pak? Ya, dahsyat. Krakatau. Nah, ketika Gunung Krakatau sudah meletus, selesai tidak? Jadi masalah adalah anak Gunung Krakatau tumbuh sekarang dan menjadi gunung berapi yang aktif. Itu masalah di Indonesia ya, cukup banyak ya. Kemudian, nih, iklim kita yang tropis ya, curah hujan yang tinggi ya, ada bencana alam seperti longsor ya. Nah, karena curah hujan yang tinggi ya, nah ketika terjadi masalah ya, penggundulan hutan di daerah perbukitan, hujan dengan curah yang tinggi, nah, akan terjadilah masalah bencana longsor. Gitu ya, itu gambarannya ya. Nah sekarang mungkin kalian belum merasa tergambar apa kondisi negara kita tuh sebegitu rawannya gitu ya. Coba kalian ada peta sini, peta kerawanan bencana ya, kita lihat sama ya. Nih ya, petanya ini ya. Kita di mana negara kita? Coba lihat. Inilah negara kita. Ini apa nih? Ini disebut dengan Ring of Fire, wilayah cincin api ya. Wilayah yang merupakan wilayah yang potensi terjadinya bencana ya. Kenapa? Di sini ada lempeng-lempeng Australia, cepet ya, cepet kita tuh ya. Lempeng Asia, Amerika ya. Sehingga kita menjadi daerah-daerah yang kita katakan wilayah Ring of Fire. Jelasan ini ya, titik pertemuan lempeng Rusia, Amerika ya, banyak. Kemudian, nah itu jangan tadi, lempengan itu tidak statis, ya dinamis, tabrakan, ya. Terus pergerakan ini pun menghasilkan palu laut dalam, letusan gunung berapi, ya. Nah, epicentrum gempa sepanjang batas ini disebut dengan garis patahan, ya. Itu gambaran ya, peta ini. Ya. Kemudian ada lagi peta lain adalah ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Kalian ada lihat warna-warna ya? Warna hijau aman, kuning kurang aman, merah rawan. Ya, coba lihat mulai dari Aceh, ya, terus Bali, Papua, ya. Nah, coba lihat Kalimantan, ya. Kalimantan itu warnanya apa? Hijau. Ini daerah yang aman. Mungkin ini alasan ya kenapa negara kita, pemerintah kita menunjuk IKN di Kalimantan. Ya, nah ini yang direktur.
Hanya mungkin Kalimantan yang aman, gitu ya. Yang lainnya rawan. Kemudian ini tsunami, ya. Nah, yang disebut tsunami itu ada kriterianya. Ketika ada gempa itu harus lebih daripada 6,5 skala Richter. Ke dalam lautnya kurang dari 70 kilo. Kalau di luar kriteria ini tidak akan terjadi tsunami. Ya. Jadi ya. Nah ini kondisi pasca tsunami ini di Aceh. Ya. Ya. Kondisi ini menimbulkan kerusakan lingkungan. Terjadi kerusakan lingkungan akan mempengaruhi pola transmisi penyakit. Ini orang kasih, ya. Pengungsian, ini operasi pengungsian, ya. Sini coba lihat apa ini? Nah, inilah paling berpotensi terjadinya KLB. Ya, kondisi pengungsi lemah, makanan tersaji tidak sehat, orang akan sakit. Nih, Jakarta banjir. Apa nih? Leptospirosis, tikus. Nah ini sama ya kondisinya ya. Lanjut. Nah, ini yang namanya gambaran mata haji ya. Haji Mekah itu sebenarnya kalau kondisi haji agak sepi. Tapi ketika haji jutaan orang di sini berubah lingkungan, ya kan? Ini kondisi Matra di Senayan tadi ya, kondisi alami. Ya, ini apa potensi bahaya? Tadi masalah makanan, ya kan? Kalau tidak terawasi, ya atletnya makan tidak sehat, nanti bisa nggak jadi itu ikut lomba, ya kan? Yang nonton begitu, ya kalau makan tidak sehat jadi kayak virus. Oke, ada yang ingin tanya sampai sini? Ya, silakan. Ya, Bapak izin bertanya. Tadi kan tsunami di Aceh itu menyebabkan banyak korban ya Pak. Nah, selain disebabkan oleh bencana itu sendiri, apakah ada faktor lain yang menyebabkan tsunami tersebut Pak? Terima kasih. Pertanyaannya, kenapa waktu tsunami itu banyak sekali korban? Diperkirakan hampir 150.000 orang korban. Masalahnya adalah masyarakat pertama tidak tahu gejala-gejala tanda-tanda bencana tsunami, tidak tahu. Kedua, tidak tahu kemana mereka harus berlari, berkumpul, menyelamatkan diri, kemana arahnya, evakuasinya kemana. Ketiga, di mana titik kumpulnya, di mana mereka harus dapat pertolongan. Itulah ya penyebab kenapa terjadi korban besar di Aceh pada saat tsunami. Itu ya. Ada lagi? Ya, baik, terima kasih Bapak. Saya izin bertanya masih terkait dengan kondisi Matra yaitu tsunami. Yang ingin saya tanyakan adalah apa peran Kesling dalam kondisi kedaruratan Matra dalam hal ini masalah kejadian tsunami. Ini pertanyaan yang bagus ya. Sudah lebih cepat daripada saya sampaikan. Karena berikut ini adalah apa kegiatan Kesling lingkungan pada saat bencana. Lihat ya seperti ya. Kita ini dulu ya. Kita sebelum ke Kesling kita cari umum. Ya. Bagaimana penyelenggaraan bencana dan bencana? Secara umum ada 3 tahap. Ya. Prabencana, tanggap darurat, pasca bencana. Kita urai satu-satu ya. Apa itu prabencana? Ada 2 kegiatan ya, yaitu situasi tidak terjadi bencana, satu lagi
situasi terdapat potensi bencana. Apa tindakan secara dilakukan? Penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, atau istilahnya mitigasi, ya, pencegahan, pemanduan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan bencana tata ruang ini penting, ya. Jangan sampai orang bikin perumahan dekat sebuah perbukitan, ya. Pendidikan pelatihan. Siapa yang kita latih pendidikan dan pelatihan? Calon petugas, dan jangan lupa masyarakatnya. Ya. Nah, kemudian pada saat terdapat potensi bencana, kesiapsiagaan, ya, bentuk itu tim gerak cepat, ya. Peringatan dini. Nah sekarang sudah ada tuh di Jakarta siapkan peringatan dini banjir, ya. Tsunami pun sudah ada, ya. Mitigasi bencana untuk pengurangan risiko bencana. Ini pada saat, nah sekarang pada saat tanggap darurat, ya, apa yang dilakukan? Pengkajian, ya, pengkajian secara cepat, risk assessment, rapid risk assessment, ya. Penentuan, ya. Nah ini penting, penyelamatan dan evakuasi korban ke masyarakat bencana ini yang paling penting. Lakukan ini dulu, ya, apa evakuasi, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam kesehatan lingkungan kita kenal air bersih, ya, air minum, pangan, ya, itu dulu penuhi, ya. Perlindungan terhadap kelompok rentan. Apa itu rentan? Orang tua, orang sakit, ya, ibu hamil, anak-anak balita, itu kelompok rentan. Nah, lalu ada pemulihan, ya, sarana. Karena pada saat pasca bencana, ya, apa itu? Lakukan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan gedung yang sudah hancur tapi masih ada gedungnya. Misalnya puskesmas, masih ada puskesmasnya rusak, perbaiki. Itu namanya rehabilitasi. Tapi kalau puskesmas gedungnya hancur semua, itu bukan rehabilitasi namanya, tapi rekonstruksi, gitu ya. Oke. Lanjut. Nah inilah dari tadi. Apa kegiatan casting pada saat terjadinya bencana atau kedaruratan. Nah, kegiatan casting, kegiatan lingkungan pada peradaban dulu ya, bencana, ya, apa? Menyiapkan fasilitator, ya, harus dulu kita ya. Kemudian simulasi, perlu ada simulasi. Sebenarnya di kelas kita pun harus ada simulasi, ya, bagaimana bencana, ya. Juknis, ya, bencana harus disiapkan. Stok logistik ini penting, ya, harus ada disiapkan stok logistik. Anggaran adalah alat komunikasi disiapkan, ya. Kalau bencana kan gampang nanti melakukan komunikasi, ya. Sulit kalau kita menggunakan komunikasi tanpa alat bantu komunikasi cepat. Nah, pada saat darurat apa saja? Pengawasan dan perbaikan kualitas air, ya. Nah, penyiapan sarana jamban. Kita biasanya menggunakan mobil toilet mobile. Artinya toiletnya bisa pindah-pindah. Itu harus siapkan pada saat penyiapan logistik, ya. Sampah logistik masalah, ya, kalau tidak dikelola banyak menimbulkan masalah vektor di sini. Vektor membawa penyakit. Penggunaan vektor harus dikendalikan, jangan sampai banyak lalat, banyak tikus yang membawa penyakit. Pengaman dibacain, ini penting, ya, jangan sampai dari KR ini kejadian luar biasa banget. Ini pada saat pasca sebelum faktor risiko yang dilakukan, ya, pengamatan terhadap media lingkungan. Apa itu? Air, darah, pangan, vektor. Itu harus dilakukan semua. Lagi, sama pengawasan dan kualitas perbaikan
air, pangan masuk sini. Ya. Lanjut. Nah, ini kita udah habis bencana ya. Kita akan beralih kepada kondisi bencana. Ya, ada pertanyaan tentang kebencanaan terkait dengan kesehatan lingkungan? Cukup? Kita lanjut tentang masalah kondisi matra. Matra apa tadi? Keadaan yang berubah, ya. Keadaan yang seperti tadi itu haji, ya. Haji, apa lagi? Asian Games, ya, macam pramuka, ya. Sekarang kita lihat kondisi matra dulu, ya. Matra. Jadi matra itu sebenarnya luas, ya. Luas sekali, ya. Ada berapa bidang yang harus kita lihat, ya. Tapi kita lihatnya lebih fokus pada satu bidang. Kita lihat dulu ya apa bidangnya. Oke. Jadi ada kesehatan lapangan, ya. Sebenarnya matra itu ada macam-macam, ya. Tapi fokus kita itu pada kesehatan lapangan. Matra pada kesehatan lapangan, ya. Ada masalah matra kedirgantaraan, ya, udara. Ada matra tentang kelautan. Ketiga, tapi kita lebih fokus kepada matra yang kesehatan lapangan. Misalnya kesehatan haji dan umroh. Ini kesehatan lingkungan terlibat di sini, ya, masalah kesehatan haji dan umroh. Nanti ya, kita bahas selanjutnya apa peran kita di kesehatan dan umroh, haji dan umroh. Dua. Nah, tadi kan termasuk rupanya kesehatan penanggulangan bencana itu termasuk, ya. Kita pada keadaan tertentu, ya, harus mudik, ya. Kesehatan harus mudik. Kesehatan perpindahan penduduk. Apa misalnya? Dulu kita punya program namanya transmigrasi, ya. Penduduk Pulau Jawa pindah ke Sumatera, ya, ke Kalimantan. Transmigrasi, ya. Kalau ini apa? Kesehatan migran. Kesehatan migran. Migran itu berpindah juga, ya. Berpindah juga. Tetapi beda, ya. Kalau yang penduduk itu menetap, ya. Tapi kalau migran tidak balik lagi. Setiap apa? Pengiriman tenaga kesehatan ke Afrika, ke Kongo misalnya, ya. Atau tenaga kita dikirim ke Lebanon gitu, ya. Itu nanti kan pulang lagi. Itu masuk kesehatan migran, ya. Nah kita bicara, jangan fokus adalah kita bicara tentang ini, karena kita mau nggak mau terlibat. Kebetulan saya sendiri pernah menjadi petugas kesehatan haji di Arab Saudi, namanya Samsung, sanitasi dan sipil. Saya bertugas di sana selama hampir 2,5 bulan, ya. Di Mekah, Madinah. Oke, apa saja sih kegiatan kita, ya, di asrama haji. Jadi jemaah sebelum berangkat kan, ya, singgah dulu di asrama haji. Maka kita melakukan sanitasi asrama haji, ya. Asrama haji, gitu, ya. Kemudian ini harus dilakukan oleh kesehatan. Kita melakukan IKL, infeksi kesehatan lingkungan asrama haji, ya. Ada 2 kali kegiatan. Tiga. Yang pertama 6 bulan sebelum jemaah datang, kemudian 1 minggu sebelum jemaah datang, kemudian seterusnya selama kita berada, selama jemaah berada di asrama haji. Di Indonesia, ya, ini yang di Indonesia, ya. Kita bicara di Indonesia. Pesawat, ada sanitasi pesawat, ada pengawasan makanan untuk jemaah yang disediakan di pesawat, itu kita awasi makanannya. Catering yang ada di asrama haji pun kita awasi, ya. Nah, dalam hal ini makanan
kita harus menyiapkan namanya bank sampel. Bentuknya adalah lemari es, ya. Jadi makanan sampel kita taruh di sana, ya. Kita catat kapan kita ambil. Biasanya setelah 2 hari sudah aman baru kita keluarkan. Kira-kira yang ya. Dan di Arab Saudi apa saja? Nah, ada kegiatan sanitasi pondokan namanya. Ya. Kemudian, jadi kita juga ada fasilitas kesehatan milik kita, ya. Dan sebelum jamaah datang, ada jerawat kita di sana, kita harus melakukan namanya IKR, kita awasi. Dan apa tindakan kita? Biasanya kita melakukan namanya desinfeksi. Ya. Kemudian catering, ya. Catering di Arab pun ada, ya. Ini saya alami karena mungkin pengawasan kurang, ya. Terjadi kejadian luar biasa, ya. Keracunan makan di Mekah sebanyak 4 kali. Bayangkan, ya. Ada KLB tangan di jemaah haji di Arab Saudi di Mekah 4 kali saya alami, ya. Nah, kira-kira inilah gambarannya, ya. Jadi ini hanya pengantar. Nanti kita pada sesi berikutnya akan membahas satu persatu apa tuh kegiatan kesehatan lingkungan, ya, terkait dengan bencana dan matra, gitu ya. Nanti buku-bukunya ada disiapkan di kami, dan nanti saya siapkan, ya. Ada rekomendasinya yang apa yang menjadi rujukan untuk membuat tugas nanti. Pertanyaan cukup? Baiklah, saya saja teman kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.